Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nama saya Revanya Hizkia Santirta dari kelas 91. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang perjalanan pertama Rasul Paulus dan Barnabas dan Yohanes, yaitu perjalanannya yang pertama dalam misi memberitakan firman Tuhan. Oke, pertama-tama dimulai dari Antiokhia di Syria. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang pertama. Terdapat nabi dan pengajar, yakni Barnabas, Lukius, dan Simeon, dan juga Menahem. Pada saat itu mereka berdoa dan akhirnya Roh Kudus datang dan memberitakan bahwa Barnabas dan Saulus harus dikhususkan untuk melakukan perjalanan misi dalam memberitakan firman Allah. Mereka melanjutkan perjalanannya yang pertama ke Siprus, ke Pulau Siprus. Mereka tiba di Salamis. Mereka masuk di rumah ibadah orang-orang Yahudi. Bisa kita baca di Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang kelima. Setelah itu mereka mengelilingi Pulau Pafos. Bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-6 sampai 12. Di situ mereka bertemu dengan seorang yang bernama Bar Yesus. Dia adalah seorang nabi palsu sekaligus tukang sihir. Di situ nama Saulus pun berubah menjadi Paulus. Bisa kita lihat di ayatnya yang ke-9. Terdapat juga gubernur yang bernama Sergius Paulus yang disebutkan bahwa dia adalah orang cerdas pada saat itu. Bahkan juga terdapat seorang yang bernama Elimas. Dia itu adalah seorang tukang sihir juga seperti Bar Yesus. Elimas pun menghalangi Paulus untuk memberitakan Injil kepada Sergius Paulus. Di situ Paulus menentang Elimas dengan kuasa Allah dinyatakan di situ pada ayat yang ke-11. Peristiwa itu Paulus mengatakan pada Elimas bahwa kamu tidak akan bisa melihat matahari dalam beberapa hari. Sehingga gubernur itu takjub dan percaya kepada kuasa Allah. Bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-12. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya ke Perga. Di Perga ini mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Antiokhia di Pisidia. Nah saya tadi lupa sebutkan bahwa di sini adalah Antiokhia di Syria dan di sini adalah Antiokhia di Pisidia. Barnabas dan Paulus melaksanakan pengajaran di rumah-rumah orang Yahudi. Di situ banyak yang percaya dengan firman Allah. Bisa kita baca lebih lengkapnya di Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-13 sampai 48. Lalu mereka lanjut ke Ikonium di sini. Kedua rasul itu masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Lalu mereka mengajar dengan sedemikian rupa dan Allah memberi banyak mujizat di situ. Ada satu peristiwa yang bisa kita baca di situ adalah ini. Pemimpin-pemimpin orang Yahudi memanaskan hati mereka. Dan mereka itu yang tidak percaya akan firman Allah. Bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 14 ayat 2 sampai 4. Mereka berusaha menyiksa Paulus dan Barnabas dengan cara melempari mereka dengan batu, seperti yang disebutkan di ayat yang kelima. Lalu setelah Paulus dan Barnabas mengetahui hal itu, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia. Jadi Likaonia itu adalah seperti provinsi mungkin ya kalau kita bisa sebutnya. Itu adalah provinsi. Di Listra dan Derbe. Berarti Listra dan Derbe itu adalah termasuk dalam Likaonia, provinsi Likaonia. Di situ mereka memberitakan Injil seperti yang disebutkan di ayatnya yang ke-7. Lalu Paulus menyembuhkan seorang yang lumpuh dari lahir. Di situ juga bisa kita baca bahwa setelah Paulus menyatakan mujizatnya, lalu orang lumpuh itu
Di situ diceritakan bahwa orang itu lumpuh dari lahir. Kenapa ia bisa disembuhkan? Karena orang lumpuh itu mendengarkan firman Allah dengan baik, dan Paulus menguatkan imannya sehingga dia bisa disembuhkan oleh kuasa Allah. Dan di situ disebutkan juga orang itu setelah disembuhkan dia percaya, dan dia seperti apa ya, mencoba berjalan, mondar mandir lah istilahnya, mondar mandir karena dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Lalu juga di situ Paulus dan Barnabas disangka sebagai dewa yang turun sebagai manusia. Lebih lengkapnya ada di ayat 11 dan 14, itu ada Zeus dan apa gitu, saya lupa. Dan mereka dikira telah mati karena dilempari dengan batu. Pada ayatnya yang ke-20 disebutkan bahwa keesokan harinya berangkatlah mereka bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe di sini, dan mereka memperoleh banyak murid di sana. Lalu kembalilah mereka ke Listra di sini, Ikonium dan Antioquia ke Perga. Di situ mereka mendirikan beberapa gereja, bisa kita lihat di ayatnya yang ke-22 dan 23. Dan di ayat yang ke-24 disebutkan bahwa mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Nah, di sini ada Pamfilia. Lalu mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Bisa kita lihat di ayat yang ke-25. Atalia di sini. Ini ya di pinggir, berarti di pantai, berarti benar ya, di pesisir. Dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat dulu mereka diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Bisa kita baca di ayatnya yang ke-26. Setibanya mereka di Antioquia di Syria, mereka memanggil seluruh jemaat dan menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka selama pemberitaan firman Tuhan. Dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Bisa diartikan menurut saya dan beberapa ada sumber bacaan yang saya baca, bahwa Allah membuka pintu untuk manusia berbalik kepadanya. Yang saya garis bawahi di ayat yang ke-27 disebutkan seperti, setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Dan di situ mereka tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu yang disebutkan di ayat yang ke-28. Demikian hasil penjelasan singkat saya tentang perjalanan Rasul Paulus, Barnabas, dan Yohanes dalam misi menyebarkan firman Allah. Yang pertama, saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian tadi. Terima kasih.